Adalah plot yang tidak ada di Miracle yang pertama. Kisah ini berawal dari anak ini nggak tahu kalau sebenarnya papanya ini sudah dihukum mati. Nah, kemudian anak ini juga masih mendapatkan kondisi-kondisi di mana dia tuh masih terancam. Dan kemudian plot hole ini kemudian terbangun dan menjadi konflik-konflik berikutnya, sehingga akhirnya kenapa anak ini memutuskan untuk jadi pengacara itu ada di dalam film Second Miracle ini. Karena kalau di Miracle yang pertama kan anaknya udah jadi pengacara tuh, ngebela si bapaknya. Nah, ini menceritakan bagaimana anak ini tumbuh sehingga dia memutuskan untuk jadi pengacara ada di Second Miracle ini. Jadi kalau kita nonton dia jadi satu kesatuan aja sebenarnya dari yang pertama sama yang kedua ini. Peran Hendro sendiri ada pembaruan kah di sini? Nggak ada. Pembaruan karakter nggak ada kalau dari peranku. Aku sebagai kepala lapas, Pak Hendro, cuman memiliki layer yang lebih banyak karena perannya Pak Hendro di sini jadi lebih banyak aja. Semenjak kematian dari Pak Dodo, bapaknya daripada anak kecil Ika ini, Pak Hendro ini kan yang menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap si Ika. Jadi layer-layer emosi, layer-layer karakternya si Pak Hendro ini menjadi lebih banyak gitu. Yang selama ini tidak pernah ada di film yang pertama. Gitu. Kali pertama ditawari Second Miracle, reaksi itu seperti apa sih kok? Karena kan sequelnya nggak ada di versi original. Sebenarnya awalnya agak skeptis juga karena memang tidak ada yang keduanya kan di Korea. Tapi setelah aku mendengar dari pihak Koreanya sendiri approval dengan yang kedua ini, dan beliau juga datang kan mereka, bahkan pemain utamanya datang Mr. Yu dan juga yang jadi anak kecilnya kan Mrs. Kal. Menurut aku ini positif berarti kalau mereka sendiri approve ya. Jadi aku pikir berarti ada sesuatu yang bisa kita kasih kepada penonton kita, bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi kita bisa ngasih suatu film yang punya nilai yang ada di dalam film yang kedua ini. Jadi aku pikir ya boleh deh aku coba gitu. Terus pemain-pemain juga nggak usah tanya ya. Pemainnya di sini bertaburan pemain yang bagus gitu. Jadi aku pikir udahlah positif aja. Aku lihat dari skripnya juga oke semuanya, cuman memang ada beberapa plot hole yang coba kita rapikan dalam proses. Nah, itulah peran Pak Sutradara Pak Herwin ini yang menurut aku appreciate banget. Salut buat Pak Herwin yang sukses dengan film Kang Mak kemarin. Di film ini dia berhasil membuat plot hole itu tertutup gitu loh dari segi cerita. Kan film ini tentang kedekatan ayah dan anak. Sekarang kan juga kalau Densu udah punya anak nih, melihat film ini atau menghayati film ini seperti apa? Memang relate sih jadinya. Waktu aku main di film yang pertama dan yang kedua yang beda rasa sih. Yang pertama kan belum punya anak ya. Iya. Nah yang kedua setelah udah punya anak, untuk anaknya cewek memang beda rasa. Mungkin ini juga ngebantu aku memerankan karakterku Pak Hendro, sehingga layer-layer emosi tadi yang aku bilang itu bisa tercukupi, bisa terisi. Karena memang sulit sih ternyata berada di posisi seorang bapak yang punya anak cewek. Dan apalagi membesarkan seorang anak cewek itu nggak sama sih seperti ngegedein anak laki. Karena kan kita ngelihat gender yang berbeda. Terus gimana approachment-nya yang kita bisa lakukan supaya bisa sampai ke dia. Apalagi kalau misalnya anak cewek itu kan sangat ya berbeda lah dengan anak cowok gitu. Dan aku bisa ngerasain di situ yang paling jelas adalah, aduh kalau anak gue biel kayak gini, hancur banget sih perasaan gue ya pasti ya. Apalagi kalau jadi bapaknya terus dia udah nggak bisa berbuat apa-apa terhadap anaknya sebagai bapak kandung ya. Disitulah peran gue sebagai bapak sambung ibaratnya terpanggil karena menyadari hal itu.